Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamara Selpiana akan mempresentasikan hasil penelitian tentang penggunaan bahasa gaul di kalangan mahasiswa Universitas Terbuka dan Lingkungan Kerja Optik. Latar belakang bahasa gaul saat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari komunikasi sehari-hari. Perkembangan media sosial membuat berbagai istilah baru cepat dikenal dan digunakan oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami bentuk, faktor, dan konteks penggunaan bahasa gaul yang muncul di lingkungan mahasiswa dan pekerja muda. Penelitian ini memiliki 3 fokus utama. Pertama, mengidentifikasi bentuk bahasa gaul yang paling banyak digunakan. Lalu kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaannya. Ketiga, menganalisis konteks atau situasi di mana bahasa gaul paling sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Landasan teori, penelitian ini menggunakan konsep bahasa gaul sebagai ragam bahasa non-formal yang berkembang dalam kelompok sosial tertentu. Selain itu, saya menggunakan teori fungsi bahasa dari Halliday yang menjelaskan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membangun hubungan sosial, mengekspresikan perasaan, dan mendukung interaksi antar individu. Metode yang saya gunakan adalah deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari percakapan mahasiswa Universitas Terbuka, media sosial, dan lingkungan kerja optik. Total terdapat 40 kata atau frasa gaul yang dianalisis melalui proses reduksi data, pengelompokan kategori, dan interpretasi hasil. Pada tahap pengumpulan data, ditemukan berbagai bentuk bahasa gaul seperti anjir, gabut, spill, bestie, healing, burnout, dan worth it. Data ini menunjukkan adanya perpaduan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang digunakan secara aktif dalam komunikasi sehari-hari. Berdasarkan data yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa bentuk bahasa gaul yang paling dominan adalah borrowing atau peminjaman kata dari bahasa Inggris. Jumlahnya lebih banyak dibandingkan bentuk lain seperti akronim, variasi kata, maupun clipping. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh bahasa Inggris cukup kuat dalam komunikasi generasi muda. Dominasi bentuk borrowing terjadi karena bahasa Inggris sering muncul dalam media sosial, hiburan digital, dan komunikasi online. Selain itu, dianggap lebih modern. Istilah seperti worth it, burnout, atau friendly juga dinilai lebih praktis dan mudah dipahami oleh pengguna dalam konteks tertentu. Berdasarkan hasil wawancara responden yang ditampilkan pada diagram, faktor yang paling dominan dalam penggunaan bahasa gaul adalah keinginan untuk menciptakan hubungan yang lebih akrab dengan teman. Sebagian besar responden merasa bahwa bahasa gaul membuat komunikasi menjadi lebih santai dan dekat. Selain itu, media sosial juga menjadi faktor yang cukup berpengaruh karena banyak istilah gaul baru diperkenalkan dan disebarkan melalui platform digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa gaul lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial dibandingkan faktor lainnya. Responden menggunakan bahasa gaul untuk membangun kedekatan, menciptakan suasana yang nyaman dalam percakapan, dan memperkuat rasa kebersamaan dalam kelompok pertemanan. Media sosial kemudian berperan sebagai sarana yang memperkenalkan dan menyebarkan berbagai istilah gaul sehingga semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada data ini terlihat bahwa bahasa gaul paling sering digunakan dalam komunikasi digital, seperti WhatsApp, media sosial, dan percakapan informal. Di lingkungan mahasiswa, pengguna bahasa gaul banyak ditemukan dalam diskusi dan percakapan sehari-hari. Sementara di lingkungan kerja, bahasa gaul muncul dalam komunikasi santai antar rekan kerja dan interaksi yang tidak terlalu formal. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahasa gaul yang paling dominan adalah borrowing dari bahasa Inggris. Penggunaannya dipengaruhi oleh sosial media, lingkungan pertemanan, dan komunikasi yang lebih praktis. Selain itu, bahasa gaul paling banyak digunakan dalam komunikasi digital dan interaksi informal. Jika dikaitkan dengan teori Halliday, fungsi bahasa yang paling menonjol adalah fungsi personal dan interaksional, karena bahasa gaul digunakan untuk mengekspresikan perasaan serta membangun kedekatan sosial antar penutur. Pada slide terakhir ini ditampilkan sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian. Referensi utama berasal dari teori Halliday mengenai fungsi bahasa, buku Kraft tentang komposisi dan penggunaan bahasa, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data yang telah ditumpulkan pada tugas 1 serta hasil wawancara responden sebagai sumber data utama dalam analisis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis penggunaan bahasa gaul di kalangan mahasiswa Universitas Terbuka dan Lingkungan Kerja Optik. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya sangat menghargai setiap masukan dan pertanyaan yang diberikan. Saya siap untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.